Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita cinta setelah cinta untuk episode malam ini. Di episode malam ini pun kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi. Kalau di episode selanjutnya di sini, setelah juga dia pas keluar di sini, datanglah si Nurul Tunjung si Ayu. Lalu sini terlihat si Ayu juga dilepaskan tangannya oleh Niko untuk dengan sigap Arya menangkap Stella. Lalu si Niko dia malah mengambil si Nurul Tunjung si Ayu. Pas dibalikan badannya oleh Arya di sini, Tara juga sangat marah karena melihat si Ayu yang lagi dipegang dipeluk oleh si Keniko. Lalu si Keniko juga dia melihat Tara melihat dirinya lagi memeluk si Nurul si Ayu, langsung si Ayu juga dilepaskan. Lalu si Ayu juga di sini digejret. Lalu di sini si Ayu juga dia sangat kaget, hanya juga langsung bangun lagi dan terlihat Tara juga sambil menunjuk kepada Niko. Kamu di depan saya sudah berani kayak gitu, apalagi di belakang saya, kata setelah ngomong kepada Niko. Lalu di sini Arya juga sangat kaget karena Nila disembunyikan oleh Niko. Dia juga dikasih tahu oleh Stella. Di sini Arya juga sangat marah kepada Niko. Niko juga dia ngomong kepada Arya, kamu jangan ikut campur, ini masalah keluarga saya, kata Niko kepada Arya. Saya pasti akan ikut campur kalau urusan Stella sama Nila, kata Arya ngomong kepada Niko, dan juga saya akan membawa Stella dari sini. Sambil dia juga mengambil kopernya Stella dan langsung Stella juga dibawa dari hadapannya Niko untuk langsung dibawa ke mobilnya. Lalu sini Niko pas mau mengejar Stella yang dibawa oleh Arya, tiba-tiba ditarik oleh si Nurul Tunjung si Ayu tangannya. Lalu Stella juga lalu di sini Niko juga sangat marah kepada si Ayu, kamu jangan mencegah saya akan mengejar istri saya, kata Niko kepada si Ayu. Lalu sini Stella juga langsung dimasukkan ke mobil sama Arya. Pas sudah Stella masuk ke mobil, di sini Arya juga langsung mau naik ke mobil, tiba-tiba Niko datang. Niko juga dihalangin oleh Arya. Di sini Niko juga maksa dia akan menurunkan Stella, tapi Arya sangat marah dan dia juga langsung menghajar perutnya si Niko sampai ngajulupung. Malam kemudian datanglah si Nurul Tunjung si Ayu dan dia juga langsung memegang Niko sambil dia ngomong kepada Arya, kamu jangan berani-berani menyentuh dan menyakiti Mas Niko, kata si Ayu kepada Arya. Lalu Arya juga di sini ngomong kepada si Ayu, silahkan kamu sentuhlah sepuas kamu sekarang karena setelah sudah tidak sudi lagi sama lelaki brengsek ini, kata Arya ngomong kepada si Ayu. Di sini juga saya juga sangat kaget dan Niko juga sangat kaget mendengar omongannya Arya. Dia juga langsung masuk mobil dan berangkat pergi dari hadapannya Niko dan si Ayu. Di sini pas dia mau pergi mobilnya Arya, di sini Niko juga mengejar mobilnya Arya sambil dia berteriak-teriak memanggil Stella. Setelah yang ada di mobil, dia juga melihat dari kaca spion melihat Niko sampai dia terduduk di jalan sambil berteriak-teriak memanggil dirinya, tapi Stella tidak menghiraukannya. Lalu sini dihampiri oleh si Nurul Tunjung si Ayu dan si Ayu juga langsung mengangkat Niko dan dia juga ngomong kepada Niko. Lalu sini malah Niko yang marah kepada si Ayu, kamu harus jujur sama saya. Kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan hasil tes DNA itu yang dikasihkan kulir oleh kulir kepada Stella itu dari kamu, kata Niko kepada si Ayu. Di sini si Ayu juga dia bersumpah kepada Niko dan di sini Niko juga sangat marah. Sambil dia juga langsung meninggalkan si Nurul Tunjung si Ayu, dia juga langsung masuk ke rumah. Lalu si Ayu juga dia mengikuti Niko. Lalu di sini saya juga berusaha mau masuk ke dalam untuk mengurus luka kakinya yang kena beling, tapi Niko di sini dia malah mengusir si Nurul Tunjung si Ayu sambil dia juga masuk. Dan pas menutupin pintu di sini jidatnya si Nurul Tunjung si Ayu juga kena pintu. Lalu Niko yang ada di dalam rumah dia juga langsung terduduk di depan pintu sambil dia ngomong dalam hatinya, dia sangat-sangat menyesal dengan perbuatannya. Lain lagi di luar di sini, di luar pintu rumahnya Niko, si Nurul Tunjung si Ayu juga langsung dia juga terduduk sambil dia mewek karena sedih. Dia dicampakkan begitu aja oleh Niko, sedangkan dia itu lagi mengandung anaknya Niko. Pas lagi mewek di sini terlihat Billy yang masih ada di mobil, dia juga kasihan sama si Ayu, dia juga langsung turun dari mobil dan menghampiri si Ayu.
Lalu dia juga langsung ngomongin si Ayu di sini dia akan dibawa pulang dari depan rumahnya si Niko. Pas dia diangkat berdiri di sini si Ayu juga malah jatuh pingsan. Lalu Billy juga dia sini dia sangat panik dan langsung Billy juga membawa dan menggendong si Ayu langsung dimasukkan ke mobilnya. Lain lagi di sisi lain Arya di sini dia juga berhenti di tengah jalan di pinggir jalan untuk membeli minuman untuk Setara supaya Setara agak tenang. Di sini juga gak lama kemudian sudah kembali lagi dan langsung masuk ke mobil dan minuman yang kesukaannya Setara juga dikasihkan kepada Setara. Lalu Arya juga dia nanya kepada Setara apa yang terjadi. Setara juga dia menceritakan semuanya sambil dia juga mengasihkan hasil tes DNA itu kepada Arya. Arya juga langsung mengambilnya dan dia juga langsung melihatnya. Pas dia melihatnya dia juga sangat kaget. Ternyata sekarang Setara sudah tahu masalah ini. Lalu dalam batinnya dia juga ngomong, seharusnya saya juga langsung mengasih tahu semuanya kepada Setara masalah darah dia diambil oleh Niko untuk Sayu. Pas dia mau ngomong, dia mau menceritakan semuanya kepada Setara, tiba-tiba di belakang di sini polisi dia menghampiri mobilnya Arya dan dia juga langsung mengetok pintu mobilnya Arya. Arya juga dia sangat kaget. Lalu sini pas Arya menanyakan ke polisi juga dia marah kepada Arya karena dia parkir di sembarangan tempat. Lalu Arya juga diusir dari sana, suruh cepat-cepat jalan. Arya juga langsung berangkat pergi dari tempat itu. Lagi di sisi lain mobilnya Tante Elva sang Pak Hardi dan Tante Cynthia dan Nila dan Bosung juga sampailah ke sebuah villa di mana dia akan liburan supaya Nila tidak mengetahui masalah Niko sama ibunya. Di sini juga Pak Hardi juga pas dia sampai di sana dia turun, dia juga langsung mengambil HP untuk mengasih tahu kepada Arya. Tiba-tiba di sebuah villa itu nggak ada sinyal dan Tante Elva dia marah kepada Pak Hardi. Di sini juga Pak Hardi juga dibawa ke dalam. Lalu singkat cerita di sini semua juga masuk ke dalam. Pas di dalam di sini Nila juga dia ngomong kepada Bos Umi, dia sangat kaget karena dia akan menelpon ibunya. Pas dilihat HP-nya tidak ada sinyal di tempat itu. Lalu di sini juga Tante Elva juga merayu Nila untuk istirahat. Lalu pas dia sudah masuk ke kamar, di sini Pak Hardi juga keke dia juga mencari sinyal untuk menelpon Arya untuk mengasih tahu kepada Arya dan Setara bahwa Nila ada di tempat ini. Lalu Setara sama Arya juga di sini sangat panik dan Setara juga langsung dia menelpon kepada ibunya yaitu Tante Cynthia dan kepada Nila, tapi tidak ada yang aktif. Lalu di sini dia ngomong kepada Arya. Lalu Arya juga dia menelpon Beno suruh membawa casan laptopnya Setara yang dikasih oleh Arya. Lalu di sini Arya juga dia berhenti di depan supermarket karena Setara dia mau ke toilet. Lalu Setara juga langsung turun dan di sini Arya juga turun. Pas sudah turun di sini dia juga ngomong dalam batinnya, saya juga harus mengasih tahu kepada Setara semuanya karena Setara juga sudah tahu masalah ini. Lalu di sini Arya juga langsung menelepon Beno lagi dan terlihat Beno yang ada di kamarnya Arya. Dia juga pas sudah mau berangkat udah mau mengasihkan casan laptop itu kepada Arya, tiba-tiba dia menerima telepon dari Arya lagi. Lalu Arya juga menyuruh membawa buku agendanya Arya. Lalu sini pas sudah ketemu di sini sama Beno, dia juga langsung berangkat untuk mengasihkan kepada Arya yang sudah dikasih alamatnya oleh Arya. Lain lagi di sisi lain di sini terlihat Arya juga langsung pergi dari tempat itu untuk pergi ke hotel karena Setara tidak mau ke rumahnya. Nah itulah alur cerita Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata balelo batu soledat karena Mimin das Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.